Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, mari pembelajaran pagi hari ini, pelajaran IPS, kita mulai dengan berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pada minggu yang lalu telah kita pelajari bersama benua Asia yang terbagi menjadi 6 wilayah regional. Pada kesempatan pagi hari ini kita bahas wilayah regional Asia Timur. Dalam hal ini adalah kondisi alam wilayah negara Asia, khususnya negara Jepang. Ini anak-anakku, kondisi alam wilayah negara Asia, khususnya negara Jepang. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita raih anak-anakku, satu, dengan mengamati peta peserta didik mampu menunjukkan letak negara-negara Jepang dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar yang berkaitan dengan kondisi wilayah negara Asia, peserta didik mampu menjelaskan bentuk muka bumi negara Jepang dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan terjadinya iklim yang ada di negara Jepang dengan benar. Yang keempat, dengan diskusi, peserta didik mampu membandingkan dan memberikan contoh 3 jenis flora dan fauna yang hidup di negara Jepang. Kemudian yang kelima, dengan mengamati peta, peserta didik mampu menganalisis kondisi penduduk negara Jepang dengan tepat. Selanjutnya silakan anak-anak amati peta konsep materi pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah letak negara Jepang, kemudian yang kedua iklim negara Jepang, dan yang ketiga keadaan alam negara Jepang. Silakan anakku perhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama peta negara Jepang. Pada peta ini anak-anakku terlihat dengan jelas Jepang itu adalah negara kepulauan yang membujur dari sebelah utara ke arah selatan. Selanjutnya silahkan anak-anak amati gambar keadaan alam tergambar dalam mengenal iklim negara Jepang. Ini yang paling kiri atas ini adalah musim semi, musim panas, maaf Pak Guru, musim panas. Kemudian ini adalah musim semi di sebelah kanan atas, dan di bagian kiri bawah ini adalah musim gugur, dan yang terlihat putih ini adalah musim dingin. Tergambar di situ adalah banyak salju. Selanjutnya anak-anakku, mari kita menuju ke materi yang pertama, yaitu letak negara Jepang. Dapat kita bagi dua, satu letak geografis dan yang kedua nanti adalah letak geologis. Letak geografis negara Jepang terletak pada wilayah Asia Timur dengan batas-batas negara Jepang, antara lain batas utara adalah Laut Okhotsk, anakku, kemudian batas sebelah timur Samudra Pasifik, dan batas sebelah selatan adalah Laut Cina Timur dan Laut Filipina, sedangkan batas sebelah barat adalah Laut Jepang dan Selat Korea. Saya tunjukkan di peta ini utara Laut Okhotsk, timur Samudra Pasifik, selatan ini anakku Laut Filipina dan Laut Cina Timur, ini sebelah barat Laut Jepang dan Selat Korea. Kemudian kita lihat letak geologis anak-anakku. Jepang adalah negara yang wilayahnya banyak gunung. Bahkan terdapat gunung tertinggi di Jepang itu sampai 3.776 meter di atas permukaan air laut. Namanya adalah Gunung Fuji atau Fujiyama, yang di Indonesia itu sampai dinyanyikan dengan nyanyian indahnya puncak Gunung Fujiyama oleh Titik Sandora. Ini gambarannya puncaknya salju, kemudian warna biru ini sampai kemudian
pada bagian awal pemotretan ini gambarnya sangat indah. Kemudian perhatikan anak-anakku, mengapa Jepang kok banyak gunung api? Ternyata Jepang itu terletak pada jalur lingkaran gunung api Asia Pasifik. Perhatikan anak-anakku, ini dari sebelah timur Australia, Pasifik Selatan menuju ke utara, Indonesia, kemudian Filipina, dan kemudian ini Jepang. Kemudian di selatan Selat Bering ini, kemudian masuk ke benua Amerika, mulai dari Alaska, Kanada, Amerika Serikat, dan sampai ke Amerika Selatan. Selanjutnya kita bahas tentang keadaan alam atau keadaan alam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk. Anak-anakku, penduduk Jepang mayoritas bekerja pada sektor industri dan pertanian, sedangkan di sektor pertanian dengan hasil pertanian adalah berupa padi. Ini anak-anakku, ada tanaman padi di tengah gedung yang indah. Ini adalah memanfaatkan salah satu pemanfaatan lahan agar menghasilkan produk yang lebih banyak. Kemudian hasil yang lain, kentang, gandum, kemudian kacang, kedelai, teh. Sedangkan hasil peternakan adalah berupa babi, ayam, telur, sapi, dan susu. Sayur-sayuran berupa lobak, kubis, ketimun, tomat, wortel, bayam, dan selada. Inilah hasil pertanian. Kemudian untuk industri, anak-anakku, industri Jepang itu adalah negara industri di Asia Timur yang produk-produk industrinya sudah dapat diandalkan, tidak asing lagi. Salah satu produk industrinya adalah otomotif. Ini gambaran pabrik otomotif, hanya ada satu orang, berarti lainnya dikerjakan dengan tenaga mesin, dikendalikan dengan komputer, gitu ya anak-anakku. Sedangkan hasil yang lain adalah elektronik, komputer, gadget, semikonduktor, besi, dan baja. Kemudian ada pula industri penting lainnya dalam perekonomian Jepang seperti petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, dan tekstil. Silakan anak-anak perhatikan pada peta persebaran industri Jepang. Ini adalah pulau-pulau di Jepang yang ada pusat industri. Utara Hokkaido, kemudian Honshu, ini banyak tempat industrinya. Kemudian pulau Shikoku dan pulau Kyushu. Ada beberapa pulau yang tidak ada kegiatan industri. Tugas kali ini yang nanti anak-anak kerjakan, silakan anak-anak kerjakan, tulis pulau mana di Jepang yang jumlah industrinya, kota industrinya lebih banyak. Kemudian pulau-pulau yang berikutnya ranking 2 mana, dan seterusnya. Silakan ditulis, diurutkan dari yang terbanyak sampai dengan yang terakhir. Demikian anak-anakku pembahasan kita tentang negara Jepang. Dapat kita simpulkan bahwa Jepang adalah negara yang terletak pada garis lintang 30 derajat LU dan 40 derajat LU, dengan iklim di bagian selatan berlainan dengan iklim di bagian utara. Jepang adalah negara yang terletak pada Ring of Fire, sehingga di sana banyak gunung api, bahkan gunung api aktif, dan sering terjadi gempa vulkanik. Demikian anak-anakku pembelajaran keadaan alam negara Jepang. Mudah-mudahan dengan gambaran yang cepat ini anak-anakku dapat mendapatkan konsep gambaran yang cukup jelas, dan nanti silakan untuk mengerjakan tugas seperti yang Bapak sampaikan tadi. Mari anak-anakku, pertemuan kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya. Semoga anak-anakku menjadi anak-anak yang sukses, jadi anak yang soleh solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.